Halo sahabatku yang dikasih di dalam Tuhan. Jumpa lagi bersama saya Jonsung, Jesus my Savior. Sahabatku yang dikasih di dalam Tuhan, berbicara mengenai kekayaan, tentu banyak orang sangat senang mendengarnya. Dan orang dunia ini berusaha mengejar kekayaan agar mereka berpikir dapat memiliki kebahagiaan. Lalu bagaimanakah pandangan firman Tuhan mengenai kekayaan? Kalau di dalam Alkitab, kita baca dalam Pengkhotbah pasal 5 ayat 10 dikatakan, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Sahabatku dikasih di dalam Tuhan, Salomo dalam kebijaksanaannya yang luar biasa memiliki kekayaan, memiliki kekuasaan, ketenaran, penguasa dunia. Namun pada akhirnya mengapa dia bisa sampai pada kesimpulan demikian? Sampai dia juga berkata, enak tidurnya orang yang bekerja, baik ia makan sedikit maupun banyak. Tetapi kekenyangan orang kaya sekali-kali tidak membiarkan dia tidur. Apakah benar demikian? Sahabatku dikasih di dalam Tuhan, firman Tuhan tidak pernah salah. Apa yang sudah dialami Salomo, dia ungkapkan di dalam firman-Nya. Dan tentu ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Saya mengerti bahwa setiap orang memiliki tujuan yang hendak dicapai dalam hidup ini. Namun apakah yang menjadi tujuan hidup saudara? Apakah yang saudara impikan di dalam hidup ini? Apakah mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya? Apakah ingin meraih segala kekuasaan, kekayaan, sehingga semua orang tunduk kepada kita atau menghormati kita? Apakah itu menjadi tujuan hidupmu? Sahabatku dikasih di dalam Tuhan, tinggalkanlah ambisi yang demikian. Karena apa yang kita miliki di dunia ini, harta, kekayaan, popularitas, uang yang banyak dan segalanya, pada akhirnya tidak akan kita bawa. Justru itu yang bisa memunculkan kesombongan di hati kita. Kita tahu Salomo, raja yang sudah terkenal, dan dia memberikan sebuah kesimpulan yang luar biasa, yang bisa kita tarik pelajaran di dalam hidup ini. Dia juga berkata, dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang untuk menghabiskannya. Dan apakah keuntungan dari pemiliknya selain daripada melihatnya? Salomo sudah punya banyak pengalaman mengenai kekenyangan orang kaya yang menyebabkan dia tidak bisa tidur, hidupnya penuh gelisah, stres, meninggalkan keluarga, menghabiskan waktu yang banyak. Pada akhirnya mereka jatuh sakit dan harta tidak dapat menolong. Sahabatku dikasih di dalam Tuhan, firman Tuhan berkata, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Matius pasal 6 ayat 21. Di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 9 dan 10 juga berkata, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang daripada iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Apakah demikian? Oh, saya pikir firman Tuhan tidak mungkin salah. Banyak orang meraih kekayaan dengan cara-cara yang
tidak baik. Mereka melakukan kejahatan. Mereka menipu. Mereka berbohong. Dan ada juga ingin cepat kaya, tetapi penuh dengan kesusahan. Ketidakpuasan terhadap uang dan kekayaan mendorong setiap orang untuk mencari jalan meningkatkan kekayaannya. Bekerja tanpa mengenal waktu, sampai lupa hal-hal rohani, lupa jam untuk berdoa kepada Tuhan. Padahal Tuhanlah yang memberi kehidupan, kesehatan, kekuatan, pekerjaan kepada kita semua. Tetapi kenapa manusia mengabaikannya? Firman Tuhan juga berkata, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati. Jangan berhadap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Harta kekayaan di dunia ini bukanlah tujuan akhir dari hidup kita. Sebab semua itu hanya sementara dan akan berlalu. Kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia ini, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Sahabatku yang dikasihi di dalam Tuhan, jika saat ini kita dipercaya Tuhan untuk mengelola harta yang lebih, marilah kita berbuat baik. Kita menjadi kaya dalam kebajikan. Kita memberi, kita membagi, kita mengasihi sesama kita yang kekurangan. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang memberi daripada menerima. Jadi sahabatku yang dikasihi di dalam Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Anda boleh cek di dalam kisah orang-orang yang terkaya, bagaimana akhir hidup mereka? Bagaimana? Apakah kebahagiaan yang mereka peroleh? Atau justru mereka stres akan hidup ini? Amsal pasal 30 ayat 8 dan 9. Doa Agur Winiake sungguh sangat bijak. Dia berkata bahwa jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkal namamu. Lalu berkata, siapakah Tuhan itu? Dan jangan beri aku kemiskinan. Kalau nanti aku miskin, lalu aku mencuri dan mempermalukan nama Tuhan. Biarlah aku menikmati apa yang menjadi bagianku, menjadi hakku. Sahabatku yang dikasihi di dalam Tuhan, dalam Lukas pasal 12 ayat 15 juga berkata, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung pada kekayaan itu. Yeremia pasal 17 ayat 7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yesaya pasal 31 ayat 1 berkata, celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak dan begitu besar jumlahnya, tetapi mereka tidak memandang kepada yang Maha Kudus, Allah Israel, dan tidak mencari Tuhan sama sekali. Sahabatku yang dikasihi di dalam Tuhan, mari percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Utamakanlah Tuhan dalam hidupmu, carilah Tuhan selagi Ia berkenan kepadamu, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Bersama saya John Sung, Jesus my Savior.